tambahan informasi lainnya adalah dari penelitian mengatakan dari 1000 tukik, bukan dari 1000 telur, karena dari 800 telur jadi tukik semua enggak? Iya, belum Bu. Sebelum dimakan ikan, telur yang kalau bapak-bapak dari Poklaswas nanam telur 100 butir, 100-100-nya netas enggak? Ya. Jadi ada persentase daya tetas namanya kan. Dari misalkan 100 butir telur yang ditanam, yang menetas normalnya itu di angka 85% atau 85 ekor. Ya. Jadi bukan 100 butir yang ditanam itu netas semua, itu sangat jarang. Hampir kita melakukan kajian cukup panjang dan menghitung cukup banyak sarang. Satu sarang itu normalnya 85%. Jadi kalau nanam 100 butir yang jadi tukik 85. 15-nya ya kabak lah kalau orang kampung bilang, ada yang buntu, ada segala macam lah begitu. Terus penelitian mengatakan dari 1000 tukik, jadi kan telur saja 85% jadi tukik. Setelah jadi tukik, 1000 ekornya yang bertahan sampai besar cuma satu. Itu bukan kata Hendro, bukan kata penelitian begitu. Jadi kenapa tukiknya hanya bertahan dari 1000 menjadi satu? Karena memang secara alamiah itu adalah proses alam. Dia dimakan oleh buaya, hiu, burung, ikan. Itu memang siklus kehidupan yang maksudnya ketika itu dibiarkan normal, itu tetap akan bertahan. Yang membuat menjadi tidak normal kan sebenarnya kehadiran kita semua ini sebagai manusia kan, membuat alam. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa akhirnya penyu perlu kita lindungi, karena proses reproduksinya atau yang tadi saya jelaskan itu lambat, bukan seperti manusia yang jauh lebih cepat begitu kira-kira. Nah, proses inilah kenapa kita perlu menyesuaikan Bapak dan Ibu, atau pengen saya sampaikan atau merefresh kembali bagaimana kita berinteraksi dengan penyu agar penyunya tidak terganggu, tapi kita bisa memanfaatkan penyu secara tidak langsung yang tadi dijelaskan Bapak dan Ibu narsum sebelumnya begitu. Nah, lalu hal lainnya pengen saya sampaikan adalah berkaitan dengan tadinya Bu Nur, Bu Sri menyampaikan bahwa nanti akan ada praktek pelepasan tukik ya. Ini sebenarnya yaitu saya mohon maaf saya tidak bermaksud mengajari burung terbang, ikan berenang, tapi nanti kita hanya proses saling belajar lah begitu ya, maksudnya saling mengingatkan. Jadi mungkin ada yang nanti bapak-bapak, oh terlupa, saya saling mengingatkan, atau juga saya lupa, ayo saling mengingatkan begitu kan, bahwa melepas tukik itu begini loh gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya pengen tekankan di sini yang semoga bisa menjadi pengingat kita bersama, dan momen-momen atau hal-hal yang saya pikir ini adalah prinsipil bagaimana kita berinteraksi dengan penyu secara induknya, dan bagaimana kita berinteraksi dengan tukik sebagai anak dari si penyu. Yang pertama mungkin kalau dari sisi si penyu tadi ya, tadi mungkin Pak Endi menyampaikannya dengan nada curiga, dengan gurauan bahwa kalau foto duduk di atas penyu 1 juta, jangan, itu sangat-sangat ya itu bercandanya Pak Endi, karena tidak mungkin ada orang mau bayar 1 juta dan tidak mungkin berfoto di atas penyu misalkan begitu. Terus kedua misalkan berkaitan dengan penyu, Bapak dan Ibu harus mengurangi benar soal cahaya ketika berinteraksi dengan si penyu. Dan ada slide presentasi dan saya yakin Bapak dan Ibu udah sering lihat tahapan-tahapan bagaimana kita berinteraksi dengan penyu. Terus kalau ngomongin tukik, yang perlu diperhatikan sangat adalah mengenai jam biologisnya si tukik. Kalau saya nanya, Bu, manusia normalnya tidur malam jam berapa? Jam 11, normal ya, berarti jam 9, jam 11 lah Bu. Kalau bangun pagi jam berapa Bu? Pak lewat. Ya, kalau misalkan nih Bu, saya tanya, Ibu disuruh tidur jam 4 subuh, bangunnya jam 11 siang setiap hari, Ibu terganggu nggak kesehatannya? Ya. Nah, itulah yang pengen saya sampaikan dengan berkaitan dengan si tukik atau anak penyu ini. Penyu keluar dari lubang sarang selalu dalam posisi cuaca yang gelap. Kapan gelap? Dari sore menjelang malam atau dari subuh menjelang siang. Begitu, itu normal nalurinya dia. Keluar, dia tidak, kalaupun ada, ini adalah anomali.
ada tukik yang keluar dari lubang sarang jam 12 siang. Itu anomali, artinya ada kesalahan. Atau misalkan tadi kan, ada nggak penyu yang naiknya siang? Nggak perlu saya nanya, saya tuh tahu sendiri bahwa ada penyu yang, tapi penyu yang kesiangan. Ya, bukan secara biologi, ya kayak manusia kan normalnya jam 9 atau jam 11 malam ngantuk dong tidur. Nanti jam 4 subuh dan 5 subuh bangun. Tapi kalau dipaksa jam 4 subuh baru boleh tidur, terus bangunnya nanti jam 12 siang, sehat nggak? Pasti jawabannya nggak sehat. Pasti kita nggak terganggu. Nah ini kenapa penting buat Bapak Ibu juga memperlakukan si tukik sama kayak memperlakukan diri kita sebagai manusia. Secara biologi penyu tukik ini harusnya dilepaskan ke laut itu di antara 2 waktu, dari gelap menuju terang dan dari terang menuju gelap. Maksudnya adalah mau pagi sekali atau mau sore sekali begitu, atau paling tidak mendekati itulah begitu. Kalau misalkan dipaksakan jam 1 siang sama dengan jawabannya kalau manusia dipaksa ngembun, apalagi kalau misalkan ibu nggak pernah ngembun Bu, saya paksa ibu tidur jam 4 subuh pasti menderita kan. Nah itulah juga yang dirasakan oleh si tukik begitu. Nah itu hal-hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan si waktunya begitu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan tukik adalah jangan pernah ini dari pengalaman, mungkin kalau ibu-ibu jarang, bapak-bapaknya lihat, pernah enggak penyu buat sarang di dekat air laut? Pernah? Penyu lekang. Kalau penyu hijau? Pernah. Oke. Anomali. Normalnya di mana Bang? Ya, berarti kan di atas vegetasi kan Bang. Normalnya penyu itu bikin lubang sarang adalah di atas vegetasi atau paling tidak mendekati vegetasi pantai. Kita satukan persepsi, yang dinamakan vegetasi adalah batas antara pasir dengan rumput di depan. Itu dibilang batas vegetasi. Penyu rata-rata kalaupun di bawah nggak terlalu jauh, kalau di atas pun nggak terlalu jauh, biasanya begitu. Nah ini logikanya kalau tanpa ada kehadiran manusia, lubang itu ada telur jadi tukik lepas sendiri, dia jalan ke laut dibantu manusia nggak kalau alami? Nggak ada kan, dia jalan sendiri. Nah inilah yang perlu diadopsi ketika kita memindahkan dia ke sarang relokasi. Oke, manusia ada batasan yang kita bisa sesuaikan. Tapi ketika melepaskan, kira-kira baiknya mendekati air atau kita lebih jauh dari air. Gitulah kira-kira. Kenapa? Ada tujuannya Bapak dan Ibu ternyata. Kenapa kok ngelepasin tukik nggak boleh dekat air? Jadi penyu ini gini. Manusia menciptakan GPS dengan satelit yang luar biasa. Amerika punya segala macamnya, bahkan kalau yang tadi saya cerita ada namanya SATAK, satelit telemetri. Tetapi ternyata GPS tercanggih yang ada di muka bumi ini adalah yang ada di badan penyu. Kenapa? Penyu bisa areal pakannya di Australia, areal penyunya penelurannya di sini. Pakai apa dia ke sini ya? Pakai GPS naturalnya dia. Kapan dia merekam pantai penelurannya? Adalah ketika dia dari tukik jalan menuju laut. Disitulah namanya imprinting, dia merekam medan magnet di sekitaran untuk 30 tahun lagi dia balik. Itu kenapa kalau misalkan kita melepaskan di air langsung atau dekat air, dia tidak punya memori yang cukup untuk merekam di mana dia ditetaskan. Nah, hebatnya penyu adalah penyu akan bertelur di pantai di mana dia dilahirkan. Begitu. Jadi kalau pantai Paloh, penyunya itu normalnya balik ke sini lagi. Tapi kalau bapak-bapak nanti ngelepasin tukiknya di dekat air, dia tidak punya perekaman kalau manusia, apa sih, ngerekam medan. Ini, di sini. Bayangin coba, 30 tahun dia masih bisa merekam dan balik lagi ke sini setelah dia dewasa, begitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya lagi berkaitan dengan tukik, kalau gini. Ketika tukik itu menetas, Bapak dan Ibu, dia punya cadangan makanan di perutnya atau di bawahnya. Kalau liatin tukik pasti ada kayak udel ya kan? Ya. Di situ ada nama cadangan makanan namanya yok yang bisa bertahan tanpa tukik tidak perlu makan selama 10 hari dengan cadangan makanan itu. Ya. Tapi setelah 10 hari dia akan butuh makan.
untuk survive, untuk maksudnya bertahan. Nah, itu kenapa kalau dari kami menyarankan jangan lepaskan tukik lebih dari 7 hari setelah dia menetas. Karena biarkan dia masih punya cadangan 3 hari dia untuk menuju laut lepas. Dan kalau bisa bapak-bapak nih yang dari Pokmaswas, tukik kalau dari habis netas ditaruh di dalam bak bisa diam nggak? Nggak bisa diam. Ya betul kan? Ibu tahu nggak? Pasti ribut sepanjang malam kan? Pasti bapak ibu pernah berpikir nggak? Kenapa kok dia ini nggak mau diam? Padahal kan mungkin udah 3 jam 4 jam nggak capek kan? Ternyata Allah menciptakan dia, si tukik ini akan bergerak tiada henti. Ya. Kenapa? Karena ketika secara alamiah dari pantai di sini misalkan dia sarangnya ini dia netas, dia akan bergerak sekian hari untuk menuju ke laut sedalam-dalamnya sana, sejauh-jauhnya. Agar kenapa? Agar terhindar dari predator. Itulah kenapa ketika dia disimpan sepanjang malam sampai subuh pun padahal kita kok nggak capek ya? Kok gerak terus kan? Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau semakin lama kita menyimpan tukik lebih dari 10 hari, geraknya udah lambat kan, udah diem dia kan. Lalu kita lepaskan, sebenarnya secara tidak langsung kita membunuh dia sebenarnya, karena dia sudah kehilangan kemampuan dia untuk bergerak. Begitu. Habis waktunya? Ya. Oh siap. Jadi hal-hal yang prinsipil tadi mungkin bisa lebih diperhatikan ketika nantinya melakukan pelepasan tukik. Dan untuk hal lainnya mungkin sesuatu yang normatif ya, ada dengan cara misalkan berbaris, pegang satu-satu tukik atau hal lainnya. Yang mungkin perlu diperhatikan lainnya adalah ketika kita menerima tamu yang akan melepas tukik,